Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil penelitian saya dan tim yang berjudul Potret Kadar Glukosa dan Urea Darah sebagai indikator status kesehatan dan nutrisi kambing peranakan Etawa di Pusat Pengembangan Kambing Peranakan Etawa di Kabupaten Banyumas. Tim peneliti terdiri dari Sembodo Nugroho, Yusuf Subagio, Hermawan Setiawidodo, Mas Yedi Sumaryadi, dan FK Aris Rimbawanto. Disampaikan pada Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan Universitas Syahid 2024. Kambing peranakan Etawa atau disebut juga dengan kambing PE merupakan salah satu kambing lokal yang banyak peminatnya. Alasan orang memelihara kambing peranakan Etawa karena menghasilkan susu dan daging yang sama baiknya, atau orang memanggilnya atau menyebutnya dengan istilah kambing dwiguna karena menghasilkan susu dan daging sama baiknya. Kemudian selain itu dia juga mampu beradaptasi dengan baik terhadap kondisi lingkungan dan tahan terhadap penyakit. Mempunyai ciri khas yang menarik seperti muka yang cembung atau lebih menonjol ke depan dan juga memiliki bulu rewos pada bagian pantat dan juga punggungnya sehingga menambah daftar menarik terhadap kambing peranakan Etawa tersebut. Nah, kambing peranakan Etawa ini pertama kali dikembangkan di daerah Yogyakarta, Purworejo, kemudian berkembang menyebar ke daerah di seluruh Indonesia. Nah, untuk kambing peranakan Etawa sendiri mempunyai daerah pengembangan. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian RI nomor 43 garis miring KPTS garis miring PD 410 garis miring 1 garis miring 2015 tentang pusat daerah pengembangan kambing peranakan Etawa, salah satunya adalah Kabupaten Banyumas. Adapun untuk kambing peranakan Etawa di Kabupaten Banyumas berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya yaitu mempunyai produktivitas dan literses yang baik sejak paritas ke-1 dan juga ke-6. Namun pada akhir-akhir ini untuk kambing peranakan Etawa kurang diperhatikan pada pusat pengembangan yang ada di Kabupaten Banyumas karena mayoritas peternak menjadikan peternakan ini bukan menjadi satu-satunya penghasilan atau sumber penghasilan, melainkan sebagai sumber tabungan, sehingga tidak menjadi konsen ataupun perhatian khusus oleh peternak tersebut. Nah, dampaknya adalah produktivitasnya menurun dan juga untuk pengembangannya jadi berkurang. Nah, berdasarkan fenomena tersebut, kami bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah pusat pengembangannya yang berada di Kecamatan Gumelar di Kabupaten Banyumas yang melalui uji biokimia darah. Pada kesempatan kali ini ada dua pengujian yaitu pada kadar glukosa darah dan urea darah. Karena apa? Dengan adanya pengujian ini diharapkan kita bisa mengetahui kondisi kesehatan ternak dan juga status nutrisi ternak tersebut. Nah, adapun tujuan penelitiannya adalah yaitu melakukan uji glukosa dan juga urea darah untuk mengetahui status nutrisi dan kesehatan kambing peranakan Etawa di pusat pengembangan tepatnya di Banyumas ya, di Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas. Metode penelitian yang kita lakukan yaitu berupa observational analitik, yaitu metode non-eksperimental. Nah, adapun untuk populasinya adalah seluruh kambing PE yang ada di Banyumas, karena kita melakukannya dengan melakukan purposive sampling, kita langsung di daerah pusat pengembangannya, yaitu di Kecamatan Gumelar. Kita memilih 4 kelompok ternak di Kecamatan Gumelar yang cukup produktif di sana. Nah, metode pengambilan sampel yaitu dengan purposive sampling, kemudian sampel diambil yaitu darah dari kambing peranakan Etawa laktasi atau yang sedang menyusui. Ya. Nah, ini kemudian kita diuji di laboratorium untuk menguji kadar glukosa dan juga urea darah dengan spektrofotometri.
Adapun hasilnya, ya ini kita ada 4 kelompok ternak yang kita ambil sampelnya untuk glukosanya di kelompok ternak BM itu mempunyai rata-rata 70 ya dengan simpangan 70,56 dengan simpangan 4,33 mgdl. Untuk kelompok ternak PG glukosanya 60,78 ya simpangan 36,7. Kemudian kelompok ternak TM 37,89 simpangannya 3,53 dan yang terakhir adalah SG 44,13 dengan simpangan 2,94. Urea darah 52,91 dengan simpangan 4,68, PG 50,83 simpangannya 5,64, kemudian TM 60,83 simpangannya 8,93 dan yang terakhir adalah SG 57,35 dengan simpangannya 5,93. Ya, dari hasil tersebut kita bisa melihat kondisinya, yaitu kadar glukosa setelah kita melakukan uji analisis dengan ANOVA. Ya, untuk kadar urea darah sendiri, yaitu kita bisa melihat ya ini berbeda antar kelompoknya. Nah, kita juga melihat dengan kadar glukosanya. Untuk kadar glukosanya ini kita menggunakan Kruskal-Wallis ya ujinya non parametrik karena menggunakan ANOVA dia itu di uji homogen dan normalitasnya tidak normal dan juga tidak homogen sehingga kita menggunakan uji non parametrik yaitu dengan Kruskal-Wallis. Kemudian dihasilkan untuk tingkat signifikansinya itu antar kelompok itu tidak ada perbedaan yang ada perbedaan yang nyata antar kelompok ya. Faktor apa saja yang mempengaruhi di sini untuk glukosa darah sendiri itu banyak sekali ya. Ada faktor pemberian pakan, jadwal pemberian pakan dan juga ketersediaan pakan dan juga umur laktasi. Sehingga ini berpengaruh pada kadar urea darah juga. Karena ketersediaan glukosa di dalam darah jika berkurang maka akan membongkar cadangan makanan ya. Di sini adalah proteinnya dibongkar. Jika proteinnya dibongkar maka akan ada yang namanya amonia di dalam darah. Kemudian ini dibawa oleh darah ya ini memunculkan adanya kadar urea di dalam darah. Nah, ini disebabkan karena kurang energi sehingga adanya pembongkaran protein ini menyebabkan urea darah naik. Kesimpulannya adalah, secara keseluruhan, status kesehatan dan nutrisi kambing PE di pusat pengembangan di Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas dalam kondisi yang optimal. Nah, kadar glukosa darah terdapat perbedaan signifikan antar kelompok. Ya, ini sedikit koreksi, ini harusnya 0,05 bukan 005. Hal ini dikarenakan kondisi ternak yang sedang laktasi dengan umur laktasi yang berbeda, asupan pakan dan waktu pemberian pakan yang berbeda pula, sehingga berdampak pada kadar urea darah yang berbeda signifikan antar kelompoknya. Ini saya sekali lagi untuk P-nya adalah P kurang dari 0,05 bukan 005 ya. Mohon maaf, saya koreksi pada setiap kelompok karena adanya pengoptimalan protein yang tersedia untuk mengubahnya menjadi amonia, kemudian diedarkan pada darah sehingga kadar ureanya bertambah. Itu saja untuk penyampaian dari kami. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.